Ran, depan nih kosong. Ayo. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawmaini wa thaqalaini wal fariqaini min 'urbi wa min 'ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal amwali muqtahin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. نبينا الآمر الناهي فلا أحد نبر في قول لا منه ولا نعمي. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Habis Habis Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Daud, telah mewahyukan Allah ila Daud kepada Nabi Daud alaihissalam, ma min abdin, tiada seorang hamba yaktasimu bi, yang berlindung kepadaku, duna khalqi, tidak kepada makhluk ciptaanku, a'rifu zalika, aku ketahui hal tersebut, min niyati, dari niatnya si hamba. Atakiduhu samawatu biman fiha, atakiduhu, kemudian maka berbuat makar, as-samawat, segala sesuatu yang ada di langit, biman fiha, biman fiha, apa itu? Biman fiha illa ja'altu lahu min baini dzalika makhraja. Fatakiduhu, berbuat makar as-samawatu, langit, biman fiha, semua yang ada di isi langit, seluruh makhluk yang ada di langit, makar, marah gitu. Berbuat makar sama orang tersebut, illa ja'altu lahu min baini dzalika makhraja, kecuali aku jadikan baginya di antara persoalan tersebut makhrajan, jalan keluar. Wa ma min 'abdin ya'tasimu bi makhluqin duni, dan tidaklah dari golongan seorang hamba ya'tasimu, berlindung bi makhluqin, kepada makhluk, duni, selain aku, kata Allah. A'rifu bizalika, aku ketahui hal tersebut, min niyatihi, dari niatnya, illa, kecuali qata'tu asbabas samai min baini yadayhi wa arsahtul hawa min tahti qadamaihi, illa, kecuali qata'tu, aku putuskan, asbabas sama, segala bentuk keberkahan dari langit, min baini yadayhi, dari hadapannya, wa arsahtu, dan aku arsahtu, wa arsahtu, dan aku menetapkan al-huwi, apa itu? Huya, huya, terjerumus min tahti qadamaihi, dari bawah telapak kakinya. Wa ma min 'abdin, dan tiadalah seorang dari seorang hamba yuti'uni, yang taat kepadaku, illa, kecuali wa ana, dan aku mutihi, memberinya, qabla ayyas alani, sebelum dia minta kepadaku. Wa ghafirun,
lahu dan aku ampuni baginya qabla ayyastaghfirani wa ghafirun lahu dan dia memohon wa ghafirun lahu dan diampuni lahu bagi si abdul tadi yang yuti'uni qabla ayyastaghfirani sebelum dia meminta ampun kepada aku. Jadi ada 3 model manusia ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah mewahyukan kepada Nabiullah Daud alaihissalam, kalau ada seorang hamba yang tasimu, yang bersandar hanya kepada Allah, tiba-tiba jangankan manusia, langit makar kepadanya, memusuhi dia, maka Allah akan memberikan jalan, yaitu jalan keluar yang terbaik tentunya. Tapi kalaupun ada orang yang bersandar kepada makhluk, tidak kepadaku, kata Allah, ya, aku tahu dari segala niatnya, maka segala apa yang ada di langit, sesuatu yang turun dengan berkah, tidak akan sampai kepada dirinya. Dan kalau ada seorang hamba yang taat kepada aku, maka tidak ada lain, aku akan memberinya sebelum dia meminta, dan aku akan mengampuninya sebelum dia memohon ampun. Jadi orang kalau sudah bersandar kepada Allah, Allah yang akan menyelesaikan urusannya. Makanya kita segala sesuatu sandarkan hidup kita hanya kepada Allah. Allah pasti akan menolong. Kalau orang sudah yakin kepada Allah, apapun persoalannya, paling rendah itu masalah ekonomi, itu paling rendah, Allah akan jawab. Masalah yang paling besar pun Allah akan memberikan jawaban, selama kita bersandar kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sampai-sampai bahasa baginda Rasul, langit murka aja Allah tidak akan hiraukan, ya, karena Allah yang akan memberikan makhraja, jalan keluar bagi orang yang bersandar kepada Allah. Jadi jangan takut, kita hanya bersandar kepada Allah, ya. Sama miskin jangan takut, hidup di dunia ini gak perlu takut. Apa sih kita takutin? Ya, kita ini terlalu berlebihan khawatirnya, terlalu berlebihan kekhawatiran kita dengan hidup ini. Padahal hidup ini hanyalah sementara. Tapi kekhawatiran kita melebihi segala-galanya. Kita tidak yakin bahwa Allah ada bersama kita. Makanya kalau orang sudah taat, Pak, orang kalau sudah takwa, ini hatinya sudah takwa kepada Allah, apa kata dalam Al-Quran? Janganlah kau takut, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang itu kalau sudah yakin Pak sama Allah, udah gak ada yang ditakuti. Masya Allah. Kalau orang masih cemen, masih takut, apalagi yang ditakutin cuma hidup, susah hidup, Masya Allah. Ini yang tidak akan Allah kasih jalan. Semua orang Pak hidup dalam dunia ini tidak ada yang punya masalah, tidak ada yang tidak punya masalah, pasti punya masalah. Kata siapa? Ya, kita cuma bisa menilai orang dari luar. Oh, dia enak loh, dia enak loh gitu. Padahal kalau kita masuk ke dalam lingkungan rumah tangga, ke dalam, itu lebih berat dibandingkan kita masalahnya. Tapi karena dia yakin, dia bersandar kepada Allah, akhirnya gak nampak tuh. Ya, kenapa? Karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajahnya dari kesulitan hidup. Dikasih ketenangan, ya,
selalu diberikan senyum sama orang lain, ya, tidak putus asa, ya, Masya Allah. Itu berarti Allah sedang beri ketenangan buat kita kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sampai kita benar-benar taat kepada Allah. Sebab ada satu nih, boleh juga diiringi nih doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul jaddu minkal jadd. Ini bacanya mirip ini. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang berkuasa menghalangi apa yang Kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi sesuatu yang Kau halangi. Wala radda lima qadaita, ya. Dan tidak ada satu apapun yang tidak dapat menolak ketetapan. Wala yanfa'ul jaddu minkal jadd, dan tidak ada manfaatnya di dunia ini kecuali nanti di akhirat. Ini dibaca Pak setiap habis sholat, dibaca wiridan setelah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul jaddu minkal jadd. Mulai baca nih Pak, ini auratnya para ulama-ulama dulu nih, ya, diriadokan boleh baca ini. Ini kalau ini kita udah baca Pak, semakin tumbuh rasa yakin kita kepada Allah. Kalau Allah sudah ingin memberi, tidak ada satupun makhluk yang akan menghalangi. Kalau Allah tidak memberi, tidak ada satupun makhluk yang bisa memberi. Masya Allah. Jadi Allah mau mengangkat derajat seseorang Pak, nggak bisa. Mau diapain aja tetap istiqomah. Orang kalau di hatinya sudah tertanam semangat untuk berjihad kepada Allah, semangat berjuang untuk di jalan Allah, tidak ada satupun yang bisa menghalangi dengan berbagai macam cara. Masya Allah. Ya kan? Lihat TV tadi, lihat TV kan? Masya Allah. Polisi nggak mau ditembak sama FPI. Masuk di akal kan? Nggak masuk di akal lah. Nggak masuk di akal. Karena kenapa? Karena yang namanya rakyat tidak ada yang berhak memiliki senjata. Ini kejadian yang sangat menyedihkan buat kita. Berarti ini sudah mulai berdrama lagi, sudah main ada drama lagi. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan agama kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita takutkan Pak, kita ini diadu domba secara sesama umat Islam. Akan hadir orang-orang di luar agama Islam. Dia bukan Nasrani, dia bukan Yahudi, dia bukan Buddha, dia bukan Hindu, tapi ada sekelompok manusia yang tidak punya agama. Dia beraliran komunis. Ini yang bahaya. Dari dulu sudah diprediksikan, ada cuek aja. Ini bahaya Pak. Semakin kita diam saja umat Islam ini, maka akan semakin habis. Habis Pak, karena dia ada domba. Bukan habis perang dengan dia pakai strategi. Maka jangan pernah kita takut. Nih wiridin, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul jaddu minkal jadd. Bismillah, mudah-mudahan hadir nilai-nilai perjuangan kita. Minimal perjuangan kita bukan mengangkat Allah. Banyak cara berjuang di jalan Allah. Kalau kita sudah di rumah aja, ngerem aja,
ngurusin anak, ngurusin bini. Kapan kita mau ngurusin agama? Gak bisa. Orang-orang udah serem kayak serem. Mana-mana saya ceramah menyampaikan di sana kemarin, kita masih ngurusin anak aja begini, ngurusin kaya ya kayak kaya, betul nggak? Pak, saya ini selalu memberikan motivasi, semangat, jangan sampai kendor. Karena kenapa? Hidup kita di dunia cuma sementara. Kalau sampai jiwa dan raga kita tidak kita berikan kepada perjuangan agama, maka akan sia-sia hidup kita di alam dunia. Minimal kita meramaikan kegiatan-kegiatan agama, taklim di mana-mana kita hadiri, sholat berjamaah keluar, ya minimal itu yang kita lakukan. Itu udah paling lemah banget udah, ya. Apalagi kalau kita sampai bisa memperjuangkan agama Allah dengan baik, insya Allah mudah-mudahan semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dibaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul jaddu minkal jadd. Kalau perlu diriyadhahkan ini. Kita baca, kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan perjuangan Islam, wabil khusus yang sedang mempertahankan negara dan agama, Allah berikan kemudahan, Allah berikan perlindungan, dan mudah-mudahan agama Islam ya'lu wa la yu'la alaih tetap dipertahankan. Dan mudah-mudahan NKRI, negara kita, negara kesatuan kita ini tidak diadu domba. Na'udzubillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal jumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badri. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal jumratin, golongan yang pertama, tadkhulul jannata, masuk ke dalam surga, ala suratil qamari lailatal badri, dengan rupa seperti bulan di malam purnama. Ya, surah bentuk, ya. Qamar itu bulan, Lailatul Badri adalah malam purnama. Orang yang akan masuk ke dalam surga, wajahnya bercahaya bagaikan qamari Lailatul Badri. Walladzina ala azarihim ka'asati kawakibi zurriyi bisamai do'atan. Dan orang-orang yang azarihim di belakang mereka, ka'asati, ya, ka'asati apa itu? Ka'asati kawakibi zurriyi bisama ido'atan. Ka'asati seperti apa? Bintang kawakib, ya. Ka'asati kawakib dzurriyi. Bintang itu kawakib, dzurriyi baru yang berkilau. Asalnya satu, seperti bintang yang sangat berkilau, gitu. Bisama di langit, ido'atan, cahayanya. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin, lahtilafa bainahum, wala tabaghadu, wala tahasadu, atau wala tabaghadu, wala tahasuda. Siapa dia? Yaitu seorang laki-laki yang di dalam hatinya bersatu, tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak pernah saling memarahi, tidak pernah saling membenci,
wala tahasadu, dan tidak pernah saling hasud. Itu orang paling pertama yang akan masuk ke dalam surga, ya, dalam bentuk ya seperti bulan yang ada di malam purnama, dan mereka bagaikan seperti bintang-bintang yang sangat gemerlap cahayanya. Jadi orang yang hatinya tentram, tidak pernah ada hasud, tidak pernah ada perselisihan, tidak pernah ada permusuhan di antara mereka, mereka yang dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin ya Rabbal. Kadang kita nggak marah sama orang, tapi hati kita hasud. Ya, orangnya diam, senyum, ramah sama kita, ternyata hatinya hasud. Itu hati-hati. Jadi Bapak kalau kumpul di majelis ini, minimal setiap malam Selasa, ketika kita sudah masuk pesantren Nurul Jannah, kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita. Di sini lepas semua beban. Jangan mengaji, pikiran di mana-mana. Udah sekarang mah fokus, begitu duduk, Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Duduk berat. Duduk sudah berdampingan dengan saudara-saudara, duduk dengan kawan-kawan yang sudah kita anggap saudara, makan juga nanti bareng-bareng dengan saudara. Tidak boleh di antara kita ada hasud. Baru nih Islam yang sempurna. Minimal di lingkungan kita ini. Makanya orang kalau ngaji di satu tempat, jangan mikirnya ke yang lain. Lagi ngaji udah duduk, ingat rumah. Dan bini gua gimana keadaan? Jangan, udah, biarkan. Nah, biarin aja juga di rumah. Anak-anak kita biarin, bini kita yang ngurusin. Harta kita ada istri kita yang menjaga. Dan Allah tidak akan diam. Allah Maha mengetahui orang-orang yang sedang jalan fisabilillah, Allah akan jaga semuanya. Makanya kalimat wala takhafu wala tahzanu, maksud Allah jangan takut, jangan resah, jangankan kamu, anak istrimu Allah yang akan melindungi. Begitu kan. Kita kalau lagi berjuang, jangan ingat sesuatu, jangan ingat Allah karim. Masih bercabang-cabang. Makanya ngaji itu kalau malam Selasa diharapkan megang kita. Lu mau buka halaman berapa kek? Itu kita mau terbalik kek? Mau huruf wawunya aja nggak tahu kek? Buka aja udah. Nah, orang melotot ke bawah. Padahal yang dibaca apa tahu? Udah nggak apa-apa. Nanti kitab yang dikarang oleh ulama ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Nanti ada yang masuk neraka. Kata ulama ini, Syekh Hashimi, sini itu jamaah pengajian yang selalu mengkaji kitab-kitab. Kitabku yang aku karang, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, akan memancarkan cahaya kepada orang tersebut. Amin ya Rabbal. Makanya jangan gak beli kitab, pelototin aja. Mau orang-orang halaman 39 atau halaman 2 kayak bodo amat. Yang penting buka, ya. Cuma jangan ditutup aja begini, dibuka kayak orang bisa gitu. Oh, mangut aja, mangut gitu. Terus, jangankan kita, Bapak salaman sama orang yang berilmu, itu telapak tangannya habis mutolaah kita, habis megang tasbih, habis berzikir kepada Allah, mohon kepada Allah, kaji kitabnya, menulis kitabnya, tiap malam dia mengkaji kitabnya, mempelajarinya dan sebagainya. Masya Allah, keberkahannya sudah tidak kira-kira. Apalagi kalau kita sampai mencintai kitab yang kita pelajari karangan ulama, jangan ragu lagi.
Mudah-mudahan kita akan bertemu nanti di surga. Amin. Amin ya Rabbal. Apalagi yang kita pelajari ini berkaitan tentang hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan jangan ragu lagi. Duduk di majelis ibu malam Selasa, udah nggak perlu di WA lagi, udah nggak perlu kalau kagak digituin kagak datang. Maunya di WA. Apaan? Udah paham kita ngaji malam Selasa di sini. Malam ini di sini udah gak apa-apa. Ini malam Selasa akan menjadi saksi nanti kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu lagi. Syakun, hilangkan keraguan-keraguan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Walaupun yang ngajarnya ilmunya masih sedikit, yang ngajar ilmunya masih terbatas, al-faqir, al-dha'if, tapi kita minimal ta'ziman wa ikraman kepada orang yang mengarang kitab ini, dan juga ta'ziman wa ikraman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita membanding-bandingkan orang yang mengajar, ya, orang yang menyampaikan ilmu, berbeda-beda metodologi, nggak bisa sama. Mungkin metode saya apa adanya, ngejeblak aja udah, ya. Tapi ada orang yang sangat hati-hati sekali, itu beda lain lagi. Makanya ketika kita melihat orang yang menyampaikan dakwah, orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang membela agama, jangan saling menyalahkan. Ada orang ulama seperti Hakim, itu menyampaikannya tenang, gitu, sejuk, enak. Ada lagi yang model Habibana Muhammad Rizik Syihab, keras, apa adanya. Itu udah biasa, Pak. Dinamika seperti itu sudah dari zaman para sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sudah diatur sama Allah begitu tuh. Ya, sudah diatur. Ini ulama ahli sufi, ini ulama ahli fikih, ini ulama ahli tafsir, ini ulama ahli hadis. Walaupun dia bisa semua, tapi yang diberikan kemampuan oleh Allah, metodenya adalah ini. Jadi nggak boleh kita beda-bedakan, ya, apalagi terhadap para guru-guru kita, tidak boleh kita membeda-bedakan. Semuanya insya Allah akan mengajarkan kita kepada kebaikan. Apalagi yang diajarkan itu berkaitan dengan sambungan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Syaikhan an Abi Hurairah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Yuk, mau ada tamu ya? Udah. Masya Allah. Setamun. Ta'al sini. Satu kitab lagi ya. Beres. Dikit lagi nih. Tipis nih malah kita. Buka Wasiatul Mustafanya sampai halaman apa? Apa? Mana? As-Sakhir. Bukan. Ra'aitu maktuban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ya Aliyu, wahai Ali, kata Nabi, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku melihat maktuban tulisan ala babil jannah di pintu surga. Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namami. Engkau diharamkan atas setiap orang yang bakhil. Orang yang bakhil, kikir, medit, lutut kasir. Itu paling pelik waktu manusia itu. Orang begitu di kuburan gak menerima, saking pelitnya. Kulli bakhilin, kepada orang yang pelit, wa akil durhaka pada orang tua, wa namamin, dan tukang memfitnah. Kata baginda Rasul kepada Sayyidina Ali dalam wasiatnya,
Aku melihat sebuah tulisan di dalam surga ketika aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tulisan di sana, anti muharramatun ala kulli bakhilin. Kamu diharamkan masuk orang-orang yang pelit, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan orang-orang yang selalu mengadu domba. Namamin selalu membuat fitnah. Ya, maka hati-hati membuat fitnah. Sekarang sudah zamannya akhir zaman. Fitnah akhir zaman sudah mulai ada di antara kita. Bapak lihat di televisi sudah fitnah kemana-mana. Lihat di media sosial fitnah sudah mulai kemana-mana. Islam sudah mulai diadu domba. Nah, ini hati-hati. Tugas kita orang yang beriman, selain kita berzikir, kita juga harus antisipasi. Jangan sampai agama kita diadu domba. Jangan sampai ada orang yang merendahkan agama kita. Gitu. Ini namanya umat Islam yang benar-benar teguh dalam perjuangan. Jadi orang bakhil nggak masuk surga. Awas, jangan jadi orang bakhil. Orang bakhil itu punya duit disimpan aja, itu orang bakhil. Bakhil. Ya Allah, diajak umroh bakhil, bilang nggak punya duit. Padahal duitnya banyak. Diajak haji bakhil, mau. Insya Allah nih ada Ustadz kita, Ustadz Makmun, nanti mau menjelaskan bagaimana cara-cara kita bisa dipermudah untuk melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Amin. Amin. Ini saya berharap jamaah Al Selasa berangkat semua nih. Amin. Makmun ya, pesawat nih. Kita mau ngaji di sono, rame di depan makam baginda Nabi besar Muhammad. Saya pengen itu tercapai, Pak. Mungkin haji enggak, kita umroh nanti bareng-bareng. Insya kita gelar halaqah, kita buka kitab. Masya Allah, di depan baginda Nabi besar Muhammad. Itu cita-cita kita. Cita-cita Pak Deddy Hasanuddin juga udah pernah ngomong dulu di Al-Ma'ruf. Kita udah pernah sering ngomong begitu, cuma belum sampai-sampai. Gak punya bokeh mulu. Ya, insya Allah besok benar-benar kita berangkat. Jadi jangan bakhil, nggak boleh pelit, Pak. Betapa pelit kita. Wa'akin, dan orang yang durhaka sama orang tua. Nauzubillah. Kalau masih di antara kita yang masih punya ibu bapak, dijaga, dirawat, takziman wa ikraman. Kalau sudah tidak punya orang tua, kita ziarahi orang tua kita. Awas, hormati guru, karena guru juga adalah orang tua kita. Guru adalah pengganti orang tua. Saya dulu anak santri, saya bikin filosofi 3 dimensi. Ini Allah, orang tua, guru. Ini orang kalau sudah menjalani 3 dimensi piramid ini, maka dijamin hidupnya akan bahagia. Amin. 3 piramid ini, Pak. Ini diajarkan oleh guru saya. Allah, orang tua, guru. Ini jangan lepas. Kalau kita hormat sama orang tua, tidak takzim menjalankan perintah Allah, dan tidak takzim sama guru, sengsara. Kita hormat sama orang tua, jalanin ibadah dengan sempurna, sama guru nyeloncoh, sama tidak akan sampai. Apalagi sama orang tua takzim, sama guru jalan, sholat kagak, maka tidak akan sampai semua. Maka kita 3 dimensi ini harus jalan. Insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Wanamamin, dan orang yang selalu memfitnah, adu domba, ngomong di sono A, di sini B. Itu hati-hati tuh. Kita harus menjaga lisan, Pak. Ini lisan kita nih, ya. Orang yang banyak bicara banyak dosanya. Orang yang banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya masuk neraka karena lisan. Maka kalau itu kita jaga. Jangan sampai lisan kita ini berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dijaga lisan kita dengan baik, jangan sampai timbul fitnah. Karena sekarang zamannya itu mungkin satu saja, karena guru kita sudah sampai, Ustaz Makmun nanti akan menyampaikan. Muallimina, guru kami, guru kita semua, Bapak Kiai Haji Soleh yang ada di tengah-tengah kita, para asatidz dan juga para hujjah, para haji,
Semoga kumpulnya kita di sini adalah thariqah, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin. Sholawat beriring salam marilah kita panjatkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Dari tadi Kiai Soleh udah mudah-mudah kita jangan pakai di WA lagi kalau ngaji, katanya. Saya udah dengar tadi bagusnya. Emang juga kudu begitu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumah tujuannya untuk ilmu, dia mau terbalik itu kita kayak kawannya dari di situ. Dia mau bagaimana, yang modelnya yang penting kita ikut, ini akan menjadi wasilah, menjadi syahid, menjadi saksi nanti kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ramaikan pengajian-pengajian kiai, karena saya yakin ada keberkahan di dalamnya. Jangan cuma nyari di YouTube dan guru, jangan dibanding-bandingkan. Ilmu itu keberkahannya ada kita pada guru, bukan ada YouTube. YouTube hanya membantu saja, ya. Kemudian daripada itu hadirnya saya di sini, saya Makmun beserta sekretaris Yayasan dari Al-Maka Bapak Haji Sofyan ingin menginformasikan bahwa Yayasan Al-Maka Tour and Travel membuka peluang untuk Bapak Ibu berangkat haji dengan mudah. Siapapun bisa ke Baitullah. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memanggil yang rindu dan yang mau. Sudah banyak kisahnya.